Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang dikirimkan netizen, yaitu Bang Samule, tentang sosok mengerikan pemancing tanpa wajah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya dari sini. Di sebuah kampung terpencil, ada sebuah sungai yang dikenal tenang, membelah rimbunnya hutan bambu. Malam itu, bulan menggantung pucat di langit, namun sesekali diselimuti awan kelabu membuat suasana makin suram. Dadan, seorang pemuda kampung, duduk sendiri di tepi sungai. Jorannya terendam diam di air hitam. Sudah berjam-jam ia menunggu, tapi tak seekor ikan pun menggigit umpannya. Angin malam mulai terasa dingin membelai kulit, dan suara gemericik air menjadi satu-satunya teman. Ketika Dadan mulai berpikir untuk pulang, matanya menangkap sosok lain di seberang sungai. Seseorang juga sedang memancing. Aneh, pikir Dadan. Ia yakin tak ada siapapun saat tadi datang. Sosok itu tampak membungkuk, menarik kail, dan satu demi satu ikan besar diangkat dengan mudah. Ember di sampingnya hampir meluap oleh ikan-ikan yang menggelepar. Hebat pisan, gumam Dadan iri. Dia pun memberanikan diri berseru, "Kang, bagaimana caranya?" Sosok itu berhenti sejenak, lalu tanpa suara, sosok itu melambaikan tangan seolah-olah mempersilakan Dadan mendekat. Penasaran dan sedikit iri, Dadan memutuskan mendekat. Tapi anehnya, setiap ia melangkah, awan semakin menutupi bulan, membuat wajah pemancing itu tetap tersembunyi dalam bayangan. Setibanya di samping sosok itu, Dadan duduk bersebelahan. Ia memperhatikan dengan takjub. Hampir tiap beberapa menit, pemancing itu menarik ikan besar, lagi dan lagi, sedangkan kail Dadan tetap diam, tak bergeming. "Wah, menibisaan, euy," puji Dadan dengan kagum. Sosok itu hanya berdehem pelan, tanpa membalas kata-katanya. Tanpa banyak basa-basi, sosok itu mengambil seekor ikan dari embernya dan meletakkannya ke dalam ember Dadan. Dadan tersenyum lebar. Setiap kali si pemancing mendapatkan ikan, ia akan membaginya, mengisi ember Dadan sedikit demi sedikit, hingga hampir penuh. "Kang, segini mah kebanyakan." "Sudah cukup," kata Dadan malu-malu. Namun sosok itu tetap saja memasukkan ikan ke embernya tanpa berkata sepatah kata pun. Saking bahagianya melihat ember penuh ikan, Dadan spontan berdiri, menyodorkan kedua tangannya untuk bersalaman sebagai tanda terima kasih.
Aduh, hatur nuhun pisan Kang. Sosok pemancing misterius itu pun perlahan bangkit berdiri. Tapi, krek, 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 suara gemeretak aneh terdengar. Seperti suara tulang-tulang yang patah tapi dipaksa bergerak. Tubuh sosok itu ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan Dadan, jangkung dan kaku seperti boneka kayu. Tanpa ragu, si pemancing misterius itu menyambut tangan Dadan dengan kedua tangannya. Saat itulah, awan yang menutupi sinar bulan mulai tersingkap dan menyinari mereka. Dadan tersentak. Sentuhan itu terasa dingin, kulitnya pucat, nyaris transparan di bawah sinar bulan. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutan, Dadan perlahan mengangkat pandangannya ke arah wajah sosok itu. Dan di sanalah Dadan melihatnya. Wajah pemancing itu datar, kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya hamparan kulit pucat yang mengerikan. Jantung Dadan membeku. Embus angin malam terasa seperti lolongan kematian. 1 detik, 2 detik, Dadan terpaku. Sampai akhirnya ia menarik tangannya sekuat tenaga dan berlari secepat yang bisa ia lakukan. Meninggalkan ember penuh ikan dan makhluk tanpa wajah di tepi sungai yang sunyi. Sejak malam itu, Dadan bersumpah tidak akan pernah lagi memancing saat malam hari di sungai itu. Legenda hantu berwajah rata, atau orang Sunda sering menyebutnya jurik dempak, memang sudah sering didengar dalam beberapa versi. Benar atau tidaknya, sobat yang bisa menilai, atau di antara sobat cerdas, ada yang memiliki hal mistis yang sama. Lalu, apa nama hantu ini di daerah sobat? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah cerita tentang sosok pemancing tanpa wajah ya sobat. Terima kasih sudah mendukung channel ini agar terus berkembang. Bagi sobat cerdas yang memiliki kisah mistis atau pengalaman mistis dan ingin membagikannya dalam sebuah cerita, silahkan kirimkan melalui email di kotak deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi sungai sunyi, dia berdiri membisu, tak bermata, tak bersuara, bayang bisu.